tersesat di alas roban. Libur kuliah sudah tiba. Aku dan ketiga temanku memutuskan untuk berlibur ke Jogja. Sebut saja ketiga temanku ini Koko, Andi, Ubay, dan aku sendiri, Yusuf. Dan pada hari itu kami berkemas pakaian dan mempersiapkan keperluan untuk berangkat menuju Jogja besok pagi. Kami berencana naik mobilnya ayah Andi. Mobilnya sih emang tua, keluaran tahun 98, tapi kendaraan ini pernah dibawa ke Padang, cukup kuat ketimbang perjalanan menuju Jogja. Singkat cerita, keesokan paginya sekitar pukul 4, aku mempersiapkan semuanya segala macam. Jam 4.30 aku pamitan kepada kedua orang tuaku dan kemudian menuju rumah Andi. Setelah sampai rumah Andi, ternyata Koko dan Ubay sudah siap sejak tadi. Andi memanaskan mobil sebelum berangkat dan pukul 5 subuh kami mulai berangkat. Selama di perjalanan kami ditemani lagu dari Alam, Bang Benyamin, karena liriknya yang lucu sehingga melunturkan rasa kantuk. Kita bisa nggak sebelum gelap sudah lewat alas roban? Tanya Koko. Wah, nggak bisa, mobilnya aja begini, haha, sahutku sambil menahan tawa. Di mobil bokap lu cangkok mesin Ferrari aja, seletuk Ubay. Cangkok mesin Ferrari? Mesin Ferrari juga ogah nempel di mesin mobil bokapnya Andi, hahaha, timpal Koko sambil tertawa meledek Andi. Ah, sialan lu. Gini-gini juga nih mobil banyak jasanya bagi keluarga gue, jawab Andi. Udahlah, kalau nggak ada mobil ini kita nggak bakalan bisa berlibur gratis tau, sahutku. Gratis? Maksud lo? Bensin gue semua? Oh iya Randy. Nggak bensin kan patungan, jawabku. Ngomong-ngomong, alas roban lumayan ngeri. Andi, timpalku yang duduk di depan samping Andi yang sedang mengemudi. Ya denger-denger sih. Lewat selatan aja apa? Tanya Andy. Kita tuh udah di Pantura, mau lewat selatan gimana? Muter lagi dong jauh, jawabku. Oh ya sudah kalau begitu, ujar Andi. Pukul 17.30 kita sampai di depan jalan alas roban. Kita sholat dulu aja gimana? Nanti habis maghrib baru kita jalan lagi. Sambil nunggu azan maghrib kita ngopi aja gimana? Ujar Ubay. Boleh tuh, gue juga capek banget, jawab Andi. Lalu kami memutuskan untuk ngopi di warung terdekat. Tak lama terdengar suara azan maghrib. Kita berempat pun sholat. Setelah sholat maghrib, kami mulai bergegas untuk siap-siap melewati alas roban. Yusuf, lu yang bawa nih, ujar Andi kepadaku. Lah, kok gue? Ngeri jalannya kelok-kelok, Ndi, jawabku. Gue mau istirahat sejenak. Nanti kalau udah lewatin jalan ini, gue yang bawa sampai Jogja, balas Andi. Ya, sudahlah, kita jalannya nunggu kendaraan lain aja ya, biar barengan, ujarku. Kami pun menunggu mobil lain yang ingin melewati jalan alas roban. Tak lama kami menunggu, ada beberapa mobil yang lewat dan kami pun mengikutinya. Hujan yang cukup deras menemani kami selama perjalanan. Selang beberapa menit, jalan mulai berkelok-kelok dan banyak turunan yang curam. Pandangan hanya beberapa meter karena tertutup kabut dan hujan. Kami berjalan beriringan dengan mobil lainnya. Suf, gak usah nyelip, kita ikutin mobil putih itu aja, ujar Andi. Oke, jawabku. Jalan kayak keong lu, Suf, celetuk Ubay. Gila lu, Bay. Lihat jalan kelok-kelok begini, banyak jurang di pinggir jalan. Gue kudu ekstra hati-hati nih, sautku. Beziat, ini hutan serem banget. Semoga deh mobil tua bokapnya Andi ini gak mogok, ujar Koko. Kalau mogok, kenapa kok? Lu takut ya? Lu bukannya bapaknya setan, seletuk Ubay. Lu kali, Bay, moyangnya iblis, saut Koko. Hahaha. Anaknya setan marah, saut Ubay sambil tertawa. Aku ngerem mendadak. Tiba-tiba di tengah jalan ada pertigaan dan kami tertinggal dari iringan mobil yang lainnya. Lah, kok ada pertigaan sih? Tanya Andy. Keheranan. Lah kok bisa? Mobil yang lainnya kemana? Sahut Koko. Terus kita jalan kemana nih? Tanyaku. Mobil yang kita ikutin tadi ke arah mana, Suf? Tanya Ubay. Wah, gua nggak tahu. Tadi sih lu pada bercanda mulu, jawabku. Ya udah, kita ke kanan, ujar Andi. Koko dan Ubay mulai ketakutan dan berkeringat dingin. Kami pun sepakat belok ke kanan. Saat di perjalanan, tiba-tiba musik yang kami dengarkan mati mendadak dan menyusul lampu mobil kami padam. Suf, lampunya kok mati? Tanya Andi keheranan. Nggak tahu kenapa nih, tiba-tiba mati. Ya udah, kita jalan pelan-pelan aja, ujarku. Stop, Suf. Stop! Stop! Teriak Ubay. Lagi-lagi aku ngerem mendadak karena teriakan Ubay. Ada apa, Bay, si Bay? Tanyaku kaget.
lihat jalan depan coba. Buntu atau apa? Tanya Ubay. Ya udah, gue sama Ubay ngecek, ujar Andi. Andi dan Ubay turun dari mobil untuk memeriksa. Dan ternyata bila tadi aku tidak ngerem maka habislah kami. Ternyata di depan itu jurang yang sangat curam. Bay, untung lu tadi teriak, ujarku kepada Ubay. Ya udah slow aja Suf, kita mundur balik ke pertigaan tadi dan lebih hati-hati lagi, ujar Ubay. Oh oke, jawabku. Di tengah perjalanan, tape dan lampu mobil kami tiba-tiba menyala kembali. Dan dari kejauhan tampak sebuah rumah dengan lampu kuning 5 watt. Kami pun berencana mampir untuk mencoba menanyakan jalan keluar dari sini. Di Bay, coba lu tanyain ke pemilik rumah itu kita ke arah mana, ujarku. Ubay dan Andi kemudian bergegas menuju rumah tersebut. Terlihat dari kejauhan seorang anak kecil keluar dari rumah tersebut. Lalu Ubay dan Andi menghampirinya. Tak lama mereka pun kembali ke mobil. Apa katanya Andi? Tanya aku pada Andi. Anak itu cuma diam. Pas gua tanyain jalan keluar dari sini, dia cuma ngeliatin gua doang, jawab Andi. Dalam rumahnya juga kosong. Gak ada barang-barang. Yang ada cuma lampu 5 watt doang, saut Ubay. Terus bapak-bapak yang lagi nyapu di rumah tadi, gua tanya diam aja ya Bay. Cheat Temple Andi. Iya, kayak gak punya sopan santun, saut Ubay. Bapak-bapak lagi nyapu? Udahlah kita berdoa aja, ujarku. Saat kami ingin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mobil kami tidak bisa di-starter. Kemudian kami coba membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tak lama, rumah itu menghilang. Menjadi hutan belantara, sosok bapak dan anak kecil tersebut lenyap. Aku coba starter lagi dan ternyata bisa. Saya langsung tancap gas. Dan kemudian kami sampai pertigaan tadi. Kita lewat mana? Tanyaku. Sudah, lewat mana saja sambil baca doa, jawab Andi. Aku pun kembali jalan. Pas menuju masuk ke alas roban, tak lama aku pun melihat keramaian mobil. Aku konsentrasi penuh supaya tidak tersesat. Seperti tadi, akhirnya pukul 9 kami semua keluar dari alas roban dan kami memutuskan untuk beristirahat di warung kopi. Pengalaman tergila baru kali ini, ujarku. Allahu Akbar, Allah masih melindungi kita semua, saut Andi. Kenapa dik? Gangguan ya di alas roban? Break, tanya ibu warung. Ya bu, sangat mengerikan menurut kami, jawab Andi. Ya, bukan kalian saja yang beristirahat di warung ibu dengan raut wajah ketakutan, tapi banyak pengendara lainnya yang senasib seperti kalian. Banyak berdoa bila lewat situ, jangan berpaling. Pandangan fokus lihat jalan, ujar ibu warung. Ya bu, saya kira cuma kami aja, ujarku. Enggak dik, pengendara lain juga sering mengalaminya. Ayo kopinya diminum nggih, ujar ibu warung. Ya bu, terima kasih, jawabku. Ya, itulah pengalamanku dan teman-teman pada saat liburan kuliah tahun 2010 lalu.